warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Al-ayah amma ba'd. Segenap yang hadir, yang mudah-mudahan kita senantiasa mendapat limpahan rahmat barokah dan kemudahan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Meskipun ini mendadak tapi sangat menggembirakan dan saya menjadi terharu ya karena kok begitu dipentingkan untuk mengisi acara ataupun untuk memberikan sambutan yang sementara tidak pernah dibahas sebelumnya. Yang jelas saya berterima kasih dan bersyukur atas kesediaan para kafilah MTQ Kota Probolinggo berada di Airis ini merawani ya. Ini secara istilahnya langsung 10 hari 10 kamar ya. Ini sangat tidak percaya awalnya karena saya juga tidak mempromosikan ya. Tidak mempromosikan apalagi pakai orang istilahnya calo ya. Saya yakin semuanya sudah ada ukuran, sudah ada ketentuan dan saya mohon maaf kalau memang awalnya saya tidak tahu siapa dan kemudian menjadi tahu dan akhirnya mengenal ternyata ada anaknya alumni yang diikut dalam rombongan ini. Dan menurut beberapa orang ya kita kan sudah dinas ya, mukhtalifun alwanuhu mukhtalifun, tidak ada satu pemikiran yang harus kita ikuti kecuali tauhid, kecuali iman kepada Allah dan Rasulnya, kecuali rukun iman dan rukun Islam. Dalam artian ada yang tidak setuju dengan lomba-lomba MTQ, bahkan mengharamkan. Beberapa pondok ada mengharamkan MTQ ataupun, tapi menurut saya itu ya privasi dari pesantren itu sendiri yang ternyata alumninya dari pesantren yang tidak membolehkan ikut MTQ itu ya tetap ikut lewat jalur lain. Dan yang saya tahu pondok Al-Munawwir ataupun Kiai Maksum di situ banyak sekali bibit-bibit juara-juara nasional bahkan internasional yang saya kenal karena memang besannya Kiai Maksum itu besannya Mbak Yai Hamid, mertuanya Gus Nasi, dan anak-anaknya, menantunya ataupun cucunya banyak sekali yang hafal Quran dan juara bahkan jadi hakim. Di sisi lain Pondok Kudus yang diawali mengharapkan ikut MTQ.
apalagi pondok itu mengirim, lulusannya juga tidak boleh. Saya dengan kiai karena memang tidak pernah jadi juara, apalagi juara, tidak pernah ikut lomba, jadi tidak punya dalil ya. Yang jelas saya sendiri santri-santri di Salafiyah ini ikut MTK juara nasional, Musabaqah Qiraatul Kutub ya di NTB dulu, kemudian kemarin ya kondisinya tidak sama juara satu semua atau juara, yang jelas sampai nasional kita sudah. Tapi kalau untuk MTQ memang masih sangat miskin juara ya, paling kabupaten, kota, provinsi yang tahun ini dari perwakilan kita hanya 3. Pondok yang di sini, yang di Baitul Hikmah ada 3 grup, 1 juara Musabaqah Fahmil Quran ya putra, kemudian ada yang harapan mungkin nggak tahu saya, yang jelas yang di sini MHQ semuanya juara 3, juara harapan 3 dan juara 3 ya, enggak juara 1 dan harapan 1 ya. Harapan saya pribadi untuk semuanya adalah bagaimana Al-Quran ini bisa membumi ya, memasyarakatkan Al-Quran kepada masyarakat yang tidak semuanya bisa membaca dengan baik. Apalagi ya, saya lihat Fahmi Quran, wah nggak bisa nih Pak ya. Ini gak biasa melok itu nggih kok itu faroid. Kulo riyen nate waktu mondok di Tambak Beras itu Alia faroid oleh 100 mati. Niku memang kulo itu durung tutup kok wis jawab. Jadi ya faktor U juga ya. Yang jelas sangat mengapresiasi, apalagi ini jadi urusan menang dan kalah niku gak dadi ojo dadi beban hidup. Nih, jadi prinsip kita hidup ini jangan menang atau kalah, tapi selamat atau enggak, Allah ridhani Allah atau enggak, mata ya masih kalah, Allah ridhani Allah, dan itu wis kemenangan. Jadi pulau demi sampeannya. Jadi ya, apalagi kalau sudah punya istilahnya punya uang sendiri ya, apa artinya hadiah itu ya? Ya bagi yang sudah punya, bagi yang belum punya ya, Masya Allah. Jadi yang jelas nawaitunya untuk ikut bersemangat untuk ini. Bisa jadi mereka yang tertib, yang disiplin, yang selalu melatih, mengasah dengan niat yang baik, masuk dalam ayat tadi. Innallaha yuhibbul ladzina, Allah mencintai orang-orang yang yuhibbul ladzina qatiluna fi sabilillah. Yang mudah-mudahan ini termasuk fisabilillah, sofan, secara tertib, secara disiplin. Karena humburnya maksud. Ini yang selalu saya tekankan kepada guru-guru, kalau guru-guru mau cari uang, nggak usah pulang, langsung daftar pabrik, langsung jadi kuli, ya. Kalau mau mencari uang, jadi jangan uang yang menjadi pemikiran, ya. Apalagi kalau nanti sampai ada yang nanti saya tampil terus barangkali ada yang mau melamar saya loh. Salah niat saya pribadi membuat Iris ini tidak sampai setahun ya. Jadi awalnya Kiai itu Masya Allah, saya makanya Kiai waktu kena COVID itu 2020 sama saya bareng. Kiai dulu kena, saya yang melayani kena di RIK Geraha Amerta,
ya sudah rasanya seperti neraka dunia. Tidak boleh keluar sama sekali, tidak boleh ketemu orang. Untung saya berjuang dengan beliau. Nah kemudian di situ saya, karena memang seperti tidak sakit saya ya, kalau kiai karena ada komorbid jantung sehingga terlihat. Itu yang diucapkan, saya 5 hari sembuh. 5 hari sembuh, 7 hari sudah boleh keluar. Kiai belum. Akhirnya, loh kok saya lupa urusan takdir waras ini gak milik kiai atau punya ya. Ya jadi yang diucapkan itu gini, harus sedang mulai sakwarte wasiat. Ya Allah bang, jenengan itu, jenengan insya Allah sakit sangune. Sing ditinggal turun siap, saya bilang gitu. Ya karena beliau punya tanah di Bait Al-Hikmah itu 12 hektar, beli sendiri dengan uang pribadi, bukan uang wakaf. Beliau memang ya bukan karena tinggalannya Bayi Hamid banyak nah. Ya, pulau karena jadi menantunya itu waktu kan sudah diberi rumah, mau ngisi rumah, beli kulkas 300.000 niku turunan pulau ya. Ya, mari ngono terus gak duwe giwang. Terus ibunya Hamid. Terus Zakia kalau jenenge Zakia nggih. Dene untuk gaya nek digawe nyanyian Zakia. Nggih. Nah niku terus Zakia tukokno giwang. Putrane namanya niku garuk sing basa. Nggih, sagus mani mboten nonton sing basa. Teng namanya ini ngoten. Paman kula saksine, paman kula niku Yusuf Muhammad. Kula aslinya Jember. Tapi saya dengan suami satu rumpun Mbah Buyut Siddiq. Jadi Ki Ahmad Siddiq niku adike Mbah putri kula, Nyai Zainab Siddiq. Ki Ahmad Siddiq niku putra bungsunya Kiai Muhammad Siddiq. Makamnya di Condro. Di Condro di Jember. Yang aslinya Lasem. Jadi nek bahas niku dadi kula kali Yai Idris niku mindoan. Abah kula Kiai Faruk niku emase Kiai Yusuf Muhammad sing Lion Air. Nah, niku cirios teng kula. Duh wis anak-anake Kiai Hamid ibu padahal pernahnya Mas sepupu tapi manggilnya Kiai Hamid. Mbak Ahmad Siddiq juga bilang ke saya, aku masih pamane abahmu, tapi abahmu itu tak dadekno guru. Abah kula pisanan nyeluting Kiai Hamid kan haji. Kula nyeluke wa abah. Begitu jadi menantunya katanya punya Hamid, "Kadik wis abad tok." Nah itu Kiai Idris, "Bah, kula mangane wis ditoto." Bener adik boso. Jadi saya tahu persis tidak ada yang boso sehingga ya Kiai terus bilang ke Bunyai, opo gak itu kubuk jadi ya duit masuk godong ya. Gak ada duit. Artinya Kiai terus niku oleh warisan sawah, oleh warisan niku dikembangkan. Tapi ternyata rezeki niku mboten teko warisan. Kiai Idris niku kuasane Allah ya gak golek ya gak njaluk, mangkane wis kulisain endahu bimikdar. Nek kene percaya Allah yang syukur rizqa liman yasha bayar duit. Tiba-tiba ada orang yang menawarkan untuk pegang sarang burungnya. Nah, otomatis kan oleh bagian dicekel uang liya 8 tahun omah sarang burung itu ndak metu hasil dicepeng Yai terus kuasa Allah medah sampai saiki dicepeng teng Lumajang mboten kula wae alamat sampeyan iki nggih dari teng Lumajang sehingga akhirnya Kiai terus barokah sarang burung nggih sawah-sawah niku istilah Bunyai Hamid niku wis dicopot awet. Ya ndak ada keinginan untuk jadi PNS nih. Ndak ada keinginan untuk lomba MTQ ndak lomba modal. Jadi saya mengapresiasi dan sangat
bangga mudah-mudahan nggak saya, anak saya atau mantu saya saged ikut mensyiarkan Al-Quran, saged ikut. Karena kalau Al-Quran ini tidak sofan, sistemnya tidak sofan, kita tidak tahu kualitas masing-masing. Kita tidak tahu bagaimana. Jadi akhirnya makanya ngomong pidato niku ceramah kudune ono kok ya Indonesian Idol ngoten. Jadi saya gak asal ngomong dalil keliru, mari ngono aliran sesat mengharamkan ini yang kula sing bersyukur niku MTQ niku mayoritas pesantren dan mayoritas NU niku. Tapi kula prihatin ya Allah, kok hadiah nak koyok porseni, nak koyok SEA Games utawa apa niku nggih prihatin kula. Masih aku gak oleh bagian niku. Jadi kok tidak seperti ya lomba-lomba yang pemanis mis nopo niku nggih. Ya Allah Gusti kok iso gede-gede niku selalu ya Idris niku ngeten. Kok apa ya carane yo? Gak gampang lho. Juara kitab yo gak gampang. Ngoten wingi ngene pacet durung oleh hadiah. Mungkin durung oleh hadiah sampai akhirnya rame wis ngomong iki jare ikhlas tapi diutang. Cuma perlu dikritik niku. Ya, dikritik niku perlu. Sing kritik ya dudu sing elok tapi ofisialnya ya. Soalnya tidak kebagian bisa. Jadi niki akhirnya Kiai Idris sakit kemudian sama monggo menawi kerso yang sudah tahu Baitul Hikmah siapa? Yang lomba di sana. Maksudnya yang lihat nggih. Terus Baitul Hikmah itu yang sudah dibangun pondok dan apa gitu tambah semangat pidatonya. Yang sudah dibangun pondok, yang sudah dibangun masjid itu diwakafkan sama Kiai Idris. Diwakafkan. Jadi Kiai Idris nggak mau. Nah, beli Iris ini, Kiai Idris ini dulu rumahnya orang. Kemudian satu orang ini seluas sampai sebelahnya ini namanya Haji Idris juga itu meninggal semua, anaknya 10 tidak ada yang menempati, akhirnya dijual dan Kiai Idris berapapun ditawarkan diambil sama Kiai Idris karena duit bisa dibeli, tanah nggak iso karena ini mepet. Jadi ini beli tanahnya 1,5 M tahun 2020. Ya, terus kita bangun 2022, ya selesai 2023, tapi tidak sampai setahun. Pemikiran saya bangun ini adalah saja nih di kampung, tapi wali santri banyak, sementara hotel Pasuruan sudah semakin rusak. Nah, sekarang sudah ditawarkan dan insya Allah mudah-mudahan mau dibeli oleh menantu saya, Mufti Anam, Dr. Mufti Anam, adiknya Pak Azwar Anas itu yang sekarang di PRRI. Itu juga kalau beli apa-apa bilang, Bu, saya ini tidak pakai uang DPR Bu, karena sudah pengusaha sejak sebelum menjadi menantu saya, Ketua HIPMI Jawa Timur. Jadi saya tidak kemudian sama berani melamar anak saya punya apa? Saya tahunya sedikit. Nah sampai akhirnya ya kalau ini bukan Mufti Anam, tapi ini Zakia Idris. Kenapa Kiai Idris mewakafkan tanah yang dibeli 1,5 M? Karena beliau tidak ingin nantinya ini akan diutek-utek ahli waris. Jadi ini tetap bisa dikelola oleh Bani Idris, menjadi hak penuhnya Bani Idris, tapi tidak bisa dijual. Makanya tingkat 2-nya saya bangun Ma'had Ali. Nah kalau Ma'had Ali ini memang biaya
tanahnya jelas kan wakaf, biaya memang dari Salafiyah. Sehingga ini kolaborasi antara Bani Idris dengan Salafiyah. Ya ini nantinya kalau sampean kapan-kapan mau jalan-jalan ke sini kan MTQ-nya tidak mungkin di Kota Pasuruan lagi. Ini bisa dilihat setahun lagi. Tiap tahun. Tiap tahun. Kampusnya di atas ini nanti ada jembatan seperti di Dalwa gitu ya, antara kampus dengan pondok putri, sehingga santri putri tidak berkeliaran kecuali yang dari luar. Dan di sini masih ada satu Ma'had Ali, itu memang hanya satu jurusan, sejarah peradaban Islam. Ya, ini yang Kiai Idris ngoten. Menteri Agama datang ke Baitul Hikmah, minta tempat untuk acaranya Kemenak, wakaf opuan itu ya. Terus urusannya COVID apa? Ketiga itu loh sih, booster ya. Nah, vaksin booster. Akhirnya minta tempat di Baitul Hikmah pas Ramadan. Akhirnya Kiai Idris sambutan bilang, saya terima kasih ditempati. Saya tidak minta apa-apa. Saya tidak minta uang, tapi saya minta Ma'had Ali. Jadi langsung minta ke Menteri Yakut, saya minta Ma'had Ali. Dijawab oleh Menteri Yakut waktu itu, siap, segera disiapkan, dipersiapkan persyaratannya. Jadi Masya Allah, ya ini promosi pondok ya, barangkali ada adiknya atau Salafiyah Putri ini, putra dan putri. Ini satu naungan yayasan, tapi beda urusan. Pondok Putri ini otonomi putri. Jadi keuangan semuanya, karena yang mendirikan Pondok Putri Mbah Hamid. Kalau Pondok Putra awalnya dari Mbah Yasin, atas-atasnya. Sehingga tetapi ijazah ataupun sistem sama, ya, sistem sama, tapi kegiatan tidak sama di putra dan di putri. Di sini ada mu'adalah wusta, mu'adalah ulia. Jadi masuk, kalau memang tesnya bisa masuk wusta, ya langsung, nggak pakai idadiyah 1 tahun, wusta 3 tahun, ulia 3 tahun, langsung Ma'had Ali. Jadi Ma'had Ali tapi harus di pondok 2 tahun. Jadi istilahnya sekarang kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 8 tahun atau 9 tahun kalau sama idatnya itu sudah. Kalau tidak mau jurusan Ma'had Ali, ya syawir. Jadi tetap kelas 8 baru bisa keluar. Nah setelah itu yang tidak kuliah harus tugas setahun. Pondok Probolinggo banyak yang ambil guru tugas dari sini. Badrudduja, Kiai Hafid. Kiai Hafid itu putra putri ambil kita. Badrudduja banyak ya, banyak. Jadi ya alhamdulillah, Wali Songo juga. Alhamdulillah, jadi jariahnya guru-guru ini bisa terus berkembang lebih besar lagi. Ini tentang Salafiyah. Yang jelas kita ini tetap wiridannya salaf, ini sudah dibuktikan ikut jamaah. Kemudian ada lulusan di sini itu ada ijazah mu'adalah. Kemudian ada sertifikat lab komputer yang di Menteri Tenaga Kerja, sehingga sertifikatnya bisa dipakai untuk kerja. Itu lab komputer, kemudian TPQ, LPTQ. Jadi dari TPQ nggak keluar, masuk sini masih harus tes lagi, masuk LPTQ. Kemudian ya banyak lagi, ada sertifikat baca kitab Fathul Mu'in, sertifikat baca kitab Fathul Qorib, kemudian sertifikat tes imam yang tes saya sendiri, kemudian sertifikat tes Quran, ya ada 7 negara. Untuk di putri, di putra saya kurang tahu itu bedanya.
tidak selalu sama. Ya. Yang jelas di sini Pondok Putra tidak keluar. Jadi memang sejak dulu zamannya Mbah Hamid santri keluar, tapi dibatasi jamnya, pagi, siang. Ya untuk lebih lengkapnya mungkin panjenengan bisa menemui pengurus kalau ada yang mondok. Ya, kita masih banyak kekurangan. Di Putri sudah punya tempat parkir, di Putra belum. Di Putri sudah punya aula besar-besar, di Putra belum. Karena memang padat penduduk. Ya kita tidak tahu. Kalau kita tidak akan menjual, nanti tetangganya ngamuk ya. Jadi mengalir saja. Yang jelas saya sudah punya bakat senang kebersihan, senang kerapian, tapi bukan berarti kemewahan. Makanya kemudian saya berangan-angan, kepingin gawe ruang tamu. Soalnya ingin Pak, ternyata Kiai itu bangun rumah besar di Baitul Hikmah itu 10 M ini. Niat nggak enak anak lanang-lanang yang tengah ini dari hormat tamu. Masya Allah banyak Syekh Syria, Syekh Yaman, Syekh Waliullah Alim yang sudah bermalam di rumah kita. Kiai Idris nggak terasa. Jadi Kiai Idris itu saya ngomong jenenganku klaster Kebonsari, pinggir kali, Mambutan. Tapi ditambah sama ya Idris, tapi barokah. Jadi niki sing saged kula aturaken. Jadi saya punya keinginan, akhirnya saya pengen beli, ditawari orang villa di Batu. Saya mikir, ayo pun villa, urung mati, manfaatnya opo, disewakno ya ndak sepiro oleh, ya ndak jadi saya. Akhirnya moro terbesit di sini. Saya ndak lulusan perhotelan, ndak pernah belajar. Ya sudah moro bismillah wis niat gawe memudahkan. Ternyata ini juga ada wali santri dari Jakarta yang di kamar 02 ini dari Semetur Pak. Ya, jadi kita santrinya dari luar Jawa, dari luar Jawa Timur, yang mayoritas Pasuruan, Probolinggo itu mayoritas. Saya kira itu saya support jenengan yang belum berhasil terus latihan nih. Jadi yang sudah punya mindset haram. Ya seperti pondoknya Mbak Sahar atau Falah, haram ijazah negara. Iya, anak saya kan lulusan sana jual, haram ijazah negara. Tapi anak saya ikut paket waktu itu, paket C, sehingga bisa kuliah di luar negeri, bisa kuliah di ini. Nggak tahu sekarang. Cucu saya di sana jual. Itu tetap haram ijazah negara. Tapi mau memeluk ijazah liyane matolek betul dilarang, kan aneh ya. Tapi matolek sendiri tidak mengeluarkan ijazah negara. Ijazah Garuda nih kita mengeluarkan. Jadi ya, makanya itu pemikiran orang macam-macam ya. Jadi untuk saya melihat, jadi kalau ada orang kemarin ada punyai, ya mbok punyai temenan, mbok punyai karena bojone kiai nggih. Maksudnya niku ndamel cadang. Kula ngeten-ngeten, sampeyan niku pun sepuh. Aja golek perkara ngrepotno. Nanti cadaran barang sampeyan wis aman teko fitnah kula ngoten ae. Kula coplok, padahal iki bojone kiai lho. Kula coplok cadare. Lho ayo ngene, aku mau foto mbek sampeyan nek cadaran. Duduk setan kula nggih, cuma kula ngomong Bunyai Hamid itu loh, bojone Waliullah, ndak cadaran. Bunyai Hamid ndak cadaran, bojone Waliullah. Ya mosok terus gak diridani Gusti Allah. Jadi iki nek ono sing cadaran kula nggih sepunten nggih. Yang jelas ya kita, saya waktu ke Yaman, kula seminggu di Yaman, iki kula ndamel cadar. Ya rada sumpek titik ngoten niku. Dadi ape mangan dingin nongin, kalau kepingin damel buka kamar tak coplok cadare wis. Jadi menyulitkan lah.
Kula saniki pun aman teko fitnah. Soalnya kula wis umur 60, tak karep wis. Wis umur 60. Putu kula 11. Nggih. Yai Idris sudah 5. Nggih. Bahasanya mbok pira? Enggak umure. Oh, saya tuh anakku ya. Nggih, niku mawon. Wong kula kuliah teng Uinsan niku waktu S1 kemarin wis umur 45. Karena ada program akselerasi beasiswa guru pesantren mu'adzalah. Yai sing ngutus. Jadi banyak dosen kula duduk nyenengi kula sakjane karo nek bojone Yai Idris iki. Gusipul ngisi teng Winsa Surabaya. Terus ada istrinya Ki Idris yang mana ini wes baru akhirnya dosen kula sing nyeluk bunyai, ono sing nyeluk ning, ono sing nyeluk. Terus gini bunyai, saya minta dicarikan yang bagaimana Pak? Ya yang seperti bunyai loh, ini unlimited. Unlimited edition. Ya, karena sekarang sudah punya Pak. Saya sampai itu waktu itu KKN. Saya enggak, ya KKN. Nanti di Gresik sana KKN-nya. Terus ngulek sambel mari ngono yo. Enggak kurang aja orang saya bagian nyapu ngepel ndok santri saya. Wis pokoknya aku saiki pikirnya nyapu ngepel. Jadi kok santri itu yang sing nglakoni. Jadi terus disangka sama teman-teman KKN itu saya masih usia 29, waktu itu 45. 29. Ya Allah, Mbak, iki lho putuku. Jadi ya yang penting adalah bagaimana kita khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi kula ditakoni dulu kene sing rada konservatif. Wis dadi bunyai sing kuliah dadi opo maneh? Tapi nyalon presiden aja. Oh mboten kula sing nyalonno presiden ya. Jadi ya kita biasa-biasa aja. Nggak nyuruh capres datang, mau datang ya silahkan. Kemarin waktu itu ada Anies datang, nggak ngasih tahu. Ya sholat di pondok, ya sehari saya nggak mau bukai. Lalu aku nggak pondok. Ya, kemudian ada Pak Ganjar bilang Pak Ganjar. Akhirnya pulang saya beli fotonya Kiai Hamid. Ya, yang Prabowo dulu, yang dulu sudah pernah. Jadi wis bagus, ojo golek jantungan, ndak usah adik. Ya. Tidak harus saling mendukung, apalagi gelut bertarung. Yang penting bagaimana bisa tidak saling mendolimi, saling mendoakan. Terus niku blakrak ngomongnya. Iki sing sakit kula berikan sambutan. Mohon maaf kalau kok ndak digratisi yo. Tunggu mriki Romo Yai niku nggih Masya Allah pun. Tapi mboten koyo Romo Yai, nek Romo Yai niku tangga ndak ana sing ero regane beras. Bendino dikirimi beras. Uang ngirim. Yai enggak, Romo Yai gak nyambut gawe. Tapi mitrae Nabi Khidir. Bangun masjid, bangun pirang atus ngoten niku ana tagihan. Romo Yai niki gak ada utang teng toko niki, toko Cina. Nggih. Romo Yai nggih tuku deh toko Cina. Akhirnya terus oh iya piro. Pun niki kisah nyata nih. Jenenge Haji Asmawi Sukodono almarhum. Ini wis dikengken munggah kelengkeng ono sing kelengkeng iki. Orek no sing lugur-lugur. Godhong sing garing-garing lugur. Sekali Romo Yai dipendeti terus diletaken sak. Wis itu kan waktu niku angsal jadi utangnya niku 3 juta ngamane tahun 70-an dihitung wonten 2 juta 750 ngoten sekedap mari wonten tiyang dugi sering ngoten niku saksine nggih Asmawi niku gak ada utang sak menten. Oh iya wonten tiyang dugi
macak sakera. Nggih, pakaian sakera. Waalaikumsalam cek wadon nggih. Sing jenenge Haji Asmawi wong Sukodono. Sapariatan bensah. Mantan diatoran. Menyebut namanya itu wadon. Assalamualaikum. Nggih. Akhirnya dia pegel pun ngerti ya Madura kan Maduranya. Dia pegel. Sopo iki bangsaku kok ndak diaturan. Tindak neken pun. Dia sudah selesai sama Romoya Hamid, langsung ditanya. Ya Hamid itu ditanya sama sinten Romoyai tamu niku wae. Kok mboten gak ada aturan. Oh iku mau ta Nabi Khidir. Getun deh. Digolek yo gak ono pun. Nang di negang ta mboten wonten. Akhire pira mau utangi iki lho aku mau diwehi kandongan. Karo Nabi Khidir itu pas. Itu terus lebih digawe anak-anak iki gak pas. Nggih. Sakniki kula sanjang ning kabaran. Bah, niki klengkenge sik ono diorong kok kan. Pancet gak digodhong gak dadi duit. Nggih, gak dadi duit dirasaya terus siji jarane iki saiki Gusti Allah maringi rezeki wis siji jarane. Beda keperluan. Dadi nggih alhamdulillah niku wau kalau cerita banyak tentang Kiai Hamid di malah kula mboten mulai-mulai iki kula jam 8 sakjane janjian kali pengurus Yayasan Baitul Hikmah karena kepala SMA kita baru meninggal pas hol niku. Jadi bahas kepala SMA ono dulur mantu. Alhamdulillah Mbak Niki pinter. Gadit nggih didadak tapi kula iso dilala nggih. Kula dilala iso. Padahal niki hari ini juga santri balian. Alhamdulillah kita ada 1000 lebih santri putri. Nggih 1000 lebih. Doanya mudah-mudahan manfaat berkualitas nggih kados sampeyan sedaya nggih. Sudah ikut lomba niku berarti sudah pilihan nggih. Minal akhyar wis nggih. Jadi sampeyan nek ape lomba mencoba. Jadi ini gak oleh sholawat digawe transaksional ya. Jadi semenjak sholawat ae golek syafaate Rasulullah dan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Iku lho Mbak. Sing ahyar. Allah sholli ala nuril anwar. Salah ngarepe ya wis gak toto. Allahumma sholli ala nuril anwar wasirril asrar wa tiryatil abyad wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ini gak mau iki. Ya tadi juara. Juara di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih, kula anak kula 6 nomor 1 Maryam Aili pun haji tinggal di Malang. Dadi mantune Kiai Malang bojone Gus Yazid. Ini anak sing aktif di NU paham. Gus Yazid iki termasuk Katib Surya PBNU anggota Katib Surya PBNU. Yang kedua Muhammad Nailur Rahman Gusama ketua PCNU. Yang ketiga istrinya Neng Widat niku keturunannya Kiai Said Sampan. Yang ketiga Gus Abdul Aziz Haji, Nabi Haji ini. Istrinya cucunya Kiai Abdullah Fakih Lamitan. Nomor 3 ketua P3. Ketua P3 kota. Mboten nyalon, mboten kepingin. Mbah Munjidah niku mbah kula, Bu Munjidah Bupati. Niku adik mbah kakung kula. Moro rene meksa kengken nyalon. Nah, iki wis melok kota ae. Ya, kula ngeten, Mbah. Kersane mulang riyen, Mbah. Kan wis kaya nyalon di kota kan isih tetep bisa mulang. Nomor 4 anak kula Wardani Bisa, bojone Dokter Mufti Anam niku. Ya sekarang domisili Jakarta nggih. Pun gak paham. Dipuweksa wong-wong kuwabe ngomong, "Punya jenengan izin dadi bupati kabeh tulisan iki kula ngoten." Wis aku gak arepe, aku ndongakno tok ae wis nggih. Ya apa bupati nek korupsi naudzubillah.
agak nyindir mau Probolinggo gitu. Nggih. Jadi kan makanya orang sing penting oleh ridane Allah nggih. Masih bojone gak ganteng, gak sugih ya. Oleh ridane Allah. Jadi sing nomor 5 wafat setahun setengah, terus sing nomor 6 anak kula lulusan Baitul Hikmah SMA, kuliah di Brawijaya tanpa tes karena prestasi. Saat ini semester gangsal pangestune mugi-mugi dadi wong saleh. Amin ya Allah. Jadi kula ngomong, sampeyan nak mosok putrane abang pertanian nggih abang kan kata sawahe. Ya sama ibu kula di sekolah ke SMA. Nggih, ya wis lakonono. Tapi kula ngeten, engko mari lulus S1 sampean dipoles nang Syria utawa nang Yaman. 3 bulan apa 6 bulan baru kok S2. Nek iso S2 beasiswa di Belanda, nek badhe S2 pertanian iku sing terbaik teng Belanda. Nek wong Probolinggo pertanian wis jurusan Bromo nggih. Ya Allah. Mugi-mugi kita sedaya diparingi barokah. Nggih, selamat fid dunya. Matur nuwun sanget, jazakumullah ahsanal jaza. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.